Ini ya. Aku pikir kayak ini. Tak dulu. Sesok ya. Aku dari kecil santai-santai nih gini. Kok kayak wong aku tuh kujur bukan. Oke, kita mulai Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PRM Ledok Kulon II beserta jajarannya, kemudian juga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dari berbagai macam kaum di Kota Bojonegoro maupun yang berada dari luar Bojonegoro yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dipertemukan kembali di dalam kajian ketarjian bersama PRM Ledok Kulon II dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, untuk topik yang kita akan coba angkat dan kaji pada kesempatan hari ini yaitu Muhammadiyah dan perayaan HUT Republik Indonesia, yaitu Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Kenapa kok topik ini menjadi penting untuk kita kaji pada kesempatan di malam hari ini? Yang pertama tentu setiap bulan 17 kita merayakan perayaan yang disebut dengan HUT Republik Indonesia, sehingga di dalam kita mengekspresikan kemerdekaan dengan berbagai macam perlombaan, kemudian juga nanti akan ada upacara, itu ada berbagai macam persoalan yang sering ditanyakan. Sehingga di antara pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan disampaikan kepada majelis tarjih, di antaranya tentang hormat bendera, kemudian juga melakukan upacara itu, kemudian mengheningkan cipta, dan juga berbagai macam perlombaan. Itu batasan-batasan kebolehannya bagaimana? Apakah itu termasuk bid'ah atau boleh atau bagaimana? Itu yang nanti kita akan coba kaji bersama. Kemudian yang kedua, itu yang paling penting untuk kita pahami, bukan hanya sekedar fatwa yang dikeluarkan oleh majelis tarjih, tetapi juga bagaimana metodologi fatwa atau manhaj tarjih di dalam melihat persoalan. Maksudnya persoalan yang berkaitan dengan perayaan HUT Republik Indonesia itu dengan berbagai macam kegiatan yang ada di dalamnya. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, karena topik kita tadi Muhammadiyah dan perayaan HUT Republik Indonesia, untuk memahami persoalan ini secara dalam, kita akan coba dulu kaji sebenarnya Muhammadiyah itu apa. Ketika kita bicara Muhammadiyah, ada beberapa poin yang berkaitan dengan apa itu Muhammadiyah. Yang pertama, tentu Muhammadiyah itu lahir sebagai Harakah Islamiyah, yaitu gerakan Islam. Gerakan Islam ini yang dipahami oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan melalui surah Ali Imran ayat 104 itu dengan mengkaji secara mendalam melalui tafsir Al-Manar yang ditulis oleh Muhammad Abduh, sehingga Mbah Yai Ahmad Dahlan perlu untuk mendirikan sebuah wadah yang mana wadah ini
1912 disebut Muhammadiyah itu, ya tentu Muhammadiyah lahir sebagai gerakan Islam itu, yaitu mengajak orang untuk masuk kepada Islam itu sendiri. Nah, kemudian ketika Muhammadiyah kita katakan sebagai gerakan Islam, maka Muhammadiyah itu mendefinisikan gerakan Islam itu tentu diaplikasikan di dalam sebuah dakwah. Maka yang kedua, Muhammadiyah lahir sebagai harokah dakwiyah, gerakan dakwah. Dakwah Muhammadiyah itu di dua bidang, sebagaimana Bapak dan Ibu sekalian sudah pahami, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, bergerak di dalam dua bidang ini. Tetapi ketika kita mendiskusikan atau berbicara tentang Muhammadiyah, sering saya sampaikan, banyak di kalangan kita itu hanya melihat Muhammadiyah sebagai harokah Islamiyah, gerakan Islam, kemudian harokah dakwiyah, gerakan dakwah, itu saja. Artinya belum masuk pada sebenarnya tawaran-tawaran pemikiran Muhammadiyah yang dilontarkan kepada warganya secara khusus dan umat Islam secara umum itu apa. Ya tentu kalau kita ingin mendalami pemikiran Muhammadiyah, ya tidak lepas di sini Muhammadiyah ternyata karakteristik yang ketiga itu sebagai harokatu tajdid, yaitu gerakan tajdid atau pembaruan. Nah, artinya untuk memahami Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid ini tidak mudah, karena kita harus betul-betul mengkaji pemikiran keagamaan yang ada di dalam Muhammadiyah itu. Nah, ketika kita menempatkan Muhammadiyah sebagai harokatu tajdid, maka tajdid di dalam Muhammadiyah itu memiliki dua makna. Nanti kita akan bahas secara detail. Tajdid itu yang pertama artinya purifikasi, yaitu pemurnian. Ini dilakukan oleh Muhammadiyah di dalam akidah dan ibadah. Yang kedua, tajdid tidak hanya purifikasi, tapi modernisasi atau dinamisasi. Ini dilakukan oleh Muhammadiyah di dalam muamalat dunyawiyah. Ini jadi tajdid di dalam Muhammadiyah tidak hanya purifikasi, karena banyak kelompok Islam yang memahami tajdid itu ya hanya purifikasi, yaitu kembali kepada pemahaman salafus soleh saja. Dalam artian dalam konteks ibadah dan akidah itu betul, tapi bagaimana kita merespon perkembangan zaman, bagaimana kita merespon perkembangan ilmu pengetahuan, nah itu tidak bisa kita hanya melakukan purifikasi, tapi juga harus melakukan modernisasi atau dinamisasi. Kemudian oleh Muhammadiyah, modernisasi atau dinamisasi itu diistilahkan sekarang dengan Islam berkemajuan. Nah, tujuan Muhammadiyah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam ini. Artinya ketika kita masuk di dalam wadah Jamiah Muhammadiyah itu, yaitu tujuan kita yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam ini, sehingga tercapai apa yang digambarkan oleh Nabi, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu akan tinggi dan tidak ada yang menandingi atau menyaingi Islam. Nah, dengan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, maka akan terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, masyarakat adil makmur dan diridhai oleh Allah, atau sebagaimana yang difirmankan Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini artinya Muhammadiyah tidak hanya berkontribusi bagi anggotanya, tetapi juga berkontribusi di dalam berbangsa dan bernegara. Ini yang nanti kita akan hubungkan dengan konteks perayaan 17 Agustus atau HUT RI, itu bagaimana kita menafsirkan ulang makna kemerdekaan itu. Apakah kemerdekaan di negara kita ini sudah betul-betul terrealisasi hanya perayaan yang sifatnya simbolis saja, sehingga tidak ada nilai filosofi atau target-target atau melakukan reinterpretasi terhadap makna kemerdekaan itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita melihat MKCHM itu matan, keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Di sana ditegaskan bahwasanya Muhammadiyah itu bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi 4 bidang.
Artinya di 4 bidang ini Muhammadiyah memiliki pandangan atau berkontribusi. Dan juga agama Islam ini nanti ketika kita simpulkan itu ada 4 bidang garapan. Yang pertama akidah. Akidah itu aspek keyakinan, yaitu sesuatu yang diyakini oleh umat Islam sebagaimana yang tergambarkan di dalam arkanul iman, rukun iman yang 6 itu. Itu yang disebut dengan akidah. Nah, kemudian yang kedua itu ibadah. Ibadah itu merupakan ekspresi apa yang diyakini oleh seseorang. Kalau kita bicara di dalam tuntunan seni dan budaya di dalam HPT Jilid 3 itu, di dalam Muhammadiyah, di sana dijelaskan bahwasanya agama itu paling tidak ada 4 komponen. Agama itu komponen yang pertama yaitu batiniah. Batiniah itu sesuatu yang diyakini dalam hati itu. Itu yang disebut akidah tadi. Kemudian ibadah. Seorang yang beragama itu tidak hanya diyakini dalam hati, tapi juga diekspresikan di dalam sebuah perbuatan. Itu yang disebut ritual ibadah atau yang disebut dengan tadi ibadah itu. Artinya tidak cukup kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, tapi tidak menjalankan ritual ibadah itu, baik sholat, zakat, haji, dan sebagainya. Dan kemudian yang berikutnya ada muamalah dunyawiyah, yaitu interaksi dengan sesama manusia, yang dalam konteks ini segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan ibadah. Bagaimana kita berinteraksi, berjual beli, kemudian di dalam kita hidup di dunia ini, sehingga di Muhammadiyah ada 2 istilah itu, yaitu muamalat, interaksi, kemudian dihubungkan dunyawiyah. Artinya kalau dunyawiyah itu tidak ada kaitannya dengan ibadah yang makhdhah, meskipun nanti ada kaitannya dengan ibadah ghairu makhdhah atau ibadah amah. Nah, kemudian berikutnya akhlak. Karena beragama itu memiliki akidah, menjalankan ibadah, juga melakukan interaksi duniawiyah, tetapi akhlaknya tidak ada. Tentu agama itu tidak memiliki meaning atau tidak memiliki makna. Sehingga 4 bidang ini yang menjadi garapan Muhammadiyah. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, nah sebelum kita masuk pada pembahasan kita, terlebih dulu kita pahami bagaimana Muhammadiyah memahami agama itu, yaitu pada aspek sumbernya. Nah, sumber agama itu apa? Nah, ketika kita bicara tentang sumber agama di dalam Muhammadiyah, maka di dalam kitab Masail Al-Khams, kitab masalah 5 yang ada di dalam HPT Jilid 1 kita itu, Muhammadiyah ketika mendefinisikan agama, maka dimulai dengan sumbernya. Maka di sana dikatakan ad-dinu ay ad-dinu al-islami alladzi jaa bihi Muhammadun huwa ma anzalahu Allah fil Qur'an. Apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Quran, wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah, dan apa yang terdapat di dalam sunnah yang sahihah. Nah, artinya ay al-maqbulah, maksudnya yang bisa dijadikan sumber hukum. Nah, di sini Muhammadiyah bicara, ketika kita bicara tentang agama, maka sumber agama kita itu yang pertama Quran. Kemudian yang kedua itu sunnah. Tapi sunnah yang bagaimana? Sunnah itu ada 3, ada sunnah sahihah, ada sunnah hasanah, dan ada sunnah dhaifah. Artinya yang dipandang oleh Muhammadiyah sebagai sumber agama itu yaitu sunnah sahihah dan sunnah hasanah. Artinya kalau dhaifah itu tidak bisa. Nah, sehingga karena istilah sunnah sahihah ini juga kadang disalahpahami oleh warga Muhammadiyah, seolah-olah Muhammadiyah hanya menggunakan hadis yang sahih saja, hadis hasan ditolak. Itu tidak betul. Kenapa? Karena kalau kita tolak hadis hasan, maka beberapa amaliyah yang sering kita praktikkan sehari-hari
itu menjadi gugur. Ya, di antaranya yaitu pada sholat Idul Fitri dan Idul Adha ada takbir yaitu zawaid, yaitu yang jumlahnya 75 itu, 7 di rakaat pertama dan 5 di rakaat yang kedua, itu tidak berdasarkan hadis sahih, tapi itu berdasarkan hadis hasan. Artinya kalau kita hanya menggunakan hadis sahih, ya berarti kita sholat Idul Fitri dan Idul Adha tanpa takbir zawaid, ya, sehingga muncul guyonan itu sholat id tapi rasa sholat duha. Nah, karena sering muncul penafsiran yang semacam itu, maka di dalam manhaj tarjih kita tahun 2000 di Jakarta, maka as-sunnah shahihah itu ditafsirkan. Maksudnya yang dimaksud Muhammadiyah itu al-makbulah, sunnah yang bisa diterima. Artinya di sini sunnah shahihah dan sunnah hasanah. Dan lawan dari sunnah makbulah ini sunnah al-mardudah, sunnah yang ditolak, maksudnya yang tidak bisa dijadikan sumber hukum. Sehingga di dalam Muhammadiyah hadis-hadis dhaif apalagi maudhu itu tidak bisa dijadikan sumber hukum, dan termasuk untuk fadhailul amal, keutamaan amal pun itu tidak bisa, meskipun mungkin di masyarakat itu dianggap biasa. Sehingga contohnya ketika kita bicara fadilah bulan Rajab itu jarang di kalangan orang Muhammadiyah, dan juga tidak boleh menggunakan hadis-hadis dhaif, meskipun itu menarik bagi orang awam, memotivasi untuk beramal. Tetapi karena sumber agama kita itu harus Quran dan Sunnah as-sahihah, maksudnya makbulah, maka meskipun itu menarik dan memotivasi orang beramal, tetapi karena tidak ada sumber yang jelas, maka tidak bisa dijadikan dasar hukum. Oke. Dan kemudian tadi sudah kita sampaikan, Muhammadiyah itu lahir sebagai gerakan Islam, ya, gerakan Islam. Gerakan Islam itu diekspresikan dalam gerakan dakwah, yaitu dakwah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kemudian yang menjadi pertanyaan, orientasi pemikiran keagamaan Muhammadiyah itu apa? Ya, jawabannya sederhana, orientasi pemikiran keagamaan Muhammadiyah itu tajdid. Artinya di dalam kita di Muhammadiyah ini, yaitu cara memahami Islam kita harus memiliki spirit tajdid. Artinya kalau kita di Muhammadiyah tapi belum paham tajdid, itu ya berarti Muhammadiyahnya belum masuk di dalam pemikiran. Nah, tajdid di dalam Muhammadiyah itu maknanya dua. Yang pertama, dalam bidang akidah dan ibadah, tajdid itu artinya pemurnian, maksudnya purifikasi. Purifikasi itu apa? Muhammadiyah mencoba mengembalikan kemurnian atau otentisitas atau orisinalitas ajaran agama Islam ini sebagaimana sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan Sunnah, atau sebagaimana yang dipraktekkan oleh Nabi. Sehingga sejak awal Muhammadiyah mengusung jargon aruju ilal Quran wa Sunnah, kembali pada Quran dan Sunnah. Ini artinya tadi tajdid di dalam akidah dan ibadah. Bahwasanya ada pemahaman-pemahaman yang berkaitan dengan keyakinan atau akidah, atau praktek-praktek ritual yang berkaitan dengan ibadah itu di masyarakat itu melenceng dari pemahaman Nabi. Sehingga di situ Muhammadiyah lahir dengan membawa jargon kembali pada Quran dan Sunnah, atau aruju ilal Quran wa Sunnah. Artinya kembali itu bukan berarti Muhammadiyah dulu pernah meninggalkan Quran kemudian atau Sunnah sekarang kembali, bukan semacam itu. Atau rujuk artinya bukan berarti Muhammadiyah dulu mentala Al-Quran dan Sunnah sekarang menjadi rujuk lagi, bukan semacam itu. Maksudnya Muhammadiyah melihat segala persoalan yang berkaitan dengan akidah dan ibadah itu harus dicari rujukannya dari Quran dan Sunnah itu. Itu artinya kembali pada Quran dan Sunnah itu. Artinya pemahaman yang berkaitan dengan akidah dan ibadah ketika tidak ditemukan landasannya dari Quran dan Sunnah itu tidak bisa diyakini kalau itu ibadah, kalau itu akidah, dan tidak bisa dipraktekkan kalau ibadah. Oke.
Tetapi tajdid di dalam Muhammadiyah itu bukan pemurnian saja atau purifikasi. Tetapi tajdid itu juga bermakna dinamisasi. Artinya berkembang dinamis sesuai perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan. Sehingga Muhammadiyah di sini bisa merespon berbagai macam persoalan keduniaan dan keagamaan dengan konteks kekinian. Itu yang disebut muamalat duniawiyah gitu. Itu artinya dinamis. Di sini berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi sayap tajdid Muhammadiyah itu tidak hanya purifikasi, tapi juga ada modernisasi atau dinamisasi ini. Ini yang menjadi watak tajdid di dalam Muhammadiyah. Tajdid tidak hanya purifikasi, tapi juga dinamisasi. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, ketika kita bicara tentang 4 bidang yang menjadi garapan Muhammadiyah tadi, mulai dari akidah, ibadah, muamalat duniawiyah, kemudian juga akidah, kemudian akhlak, maka kita mulai yang pertama yaitu tentang akidah. Ketika kita bicara akidah Muhammadiyah, maka akidah Muhammadiyah itu yaitu akidah as-sahihah, akidah yang benar. Akidah yang benar itu sebagaimana yang terumuskan di dalam hadis Jibril itu. Ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi dengan pakaian yang putih, rambut hitam, la yura alaihi atharus safar. Bekas jalannya saja tidak diketahui. Kemudian duduk di depan Nabi, tanya tentang 3 perkara itu. Ya, diantaranya mal iman. Apa itu iman? Atau pertanyaan malaikat Jibril ketika itu, ya Muhammad akhbirni anil iman. Ya Muhammad, kasih tahu saya tentang iman. Maka Nabi Muhammad menjawab, al imanu antu minabillahi wa malaikati wa kutubihi wa rasulihi, dan seterusnya itu. Iman itu yaitu beriman, memiliki keyakinan terhadap 6 perkara itu. Nah, 6 perkara itu sudah dibahas di dalam Muhammadiyah, di dalam Kitabul Iman, yaitu Muktamar Khususi Tarjih di Solo tahun 1929. Itu yang di sana disebut sebagai usul al-aqaid as-sahihah, pokok-pokok akidah yang benar. Artinya orang Muhammadiyah harus memiliki keyakinan sebagaimana yang dirumuskan di dalam rukun iman itu, ya, diantaranya untuk memberikan gambaran yang mudah saja, misalnya iman kepada Rasul, maka orang Muhammadiyah tidak boleh meyakini ada Nabi pasca Nabi Muhammad, sebagaimana misalnya kelompok Ahmadiyah yang menganggap bahwasanya Mirza Ghulam Ahmad itu seorang Nabi yang diutus pasca Nabi Muhammad, yaitu tentu itu tidak disebut sebagai akidah as-sahihah. Tetapi Muhammadiyah juga mengidentifikasi bahwasanya ada penyakit akidah yang diistilahkan di dalam Muhammadiyah itu sebagai TBCS. Ini yang dianggap sebagai penyakit akidah. Dan ketika orang Muhammadiyah mengidap penyakit atau terdiagnosa penyakit yang disebut TBCS, itu harus segera diterapi. Yang pertama yaitu takhayul. Takhayul itu khayalan kesialan. Nanti kalau kita lihat ya di dalam fatwa tarjih. Apa itu takhayul? Takhayul itu mempercayai khayalan datangnya balak dan musibah yang dibawa oleh makhluk Allah. Misalnya burung hantu, itu tanda apa? Kucing, kemudian ular dan sebagainya. Kalau kucing itu biasanya kalau jenengan naik mobil kemudian nabrak kucing, maka kucingnya itu harus dimakamkan pakai mori segala. Karena takut nanti kalau tidak demikian mobilnya akan nabrak orang. Kebetulan atau dilalah mobilnya nabrak orang betulan. Ketika nabrak orang langsung lari. Nah, itu disebut takhayul. Kemudian bid'ah itu bisa berkaitan dengan ibadah dan juga akidah. Kalau akidah ya tadi, misalnya percaya terhadap kenabian pasca Nabi Muhammad. Itu berarti akidah yang dhalah, akidah yang sesat. Ibadah juga ada diistilahkan bid'ah.
bid'ah itu tidak hanya idhofiyah. Idhofiyah itu menambah praktik ibadah. Maksudnya melakukan amalia nggak ada contohnya Nabi, kemudian bikin sendiri. Itu disebut bid'ah idhofiyah. Tetapi juga ada bid'ah at-tarkiyah. Meninggalkan sunnah Nabi itu juga bid'ah. Artinya jenengan tahu ada sunnah Nabi kemudian sengaja ditinggalkan atau diingkari. Itu juga disebut bid'ah. Kemudian TBC-nya itu khurafat. Nah, khurafat itu percaya kepada mitos atau cerita-cerita yang tidak jelas itu sumbernya. Misalnya bagi masyarakat yang hidup di samping Laut Kidul itu percaya ada Nyi Roro Kidul, yaitu yang menguasai Laut Kidul. Bagi setiap desa itu punya mitos sendiri-sendiri. Nah, sehingga ada desa yang punya punden macam-macam itu dilakukan sesajen untuk mengalap berkah dan menghindari mara bahaya dari yang dianggap penunggu desa. Itu disebut khurafat. Nah, kemudian syirik. Kalau syirik itu ya dari khurafat itu kemudian dikasih sesajen, dianggap misalnya Nyi Roro Kidul ini menguasai Laut Kidul sebagaimana Allah juga menguasai alam semesta ini. Atau maksudnya menyandingkan Nyi Roro Kidul itu dalam mengatur Laut Selatan itu sebagaimana Allah. Itu disebut syirik. Nah, sehingga akidah warga Muhammadiyah harus terhindar dari apa yang diistilahkan dengan TBCS, yaitu takhayul, khayalan kesialan, bid'ah inovasi, khurafat itu mitos atau cerita mistik, syirik itu lawan dari tauhid. Oke. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang kedua yang menjadi bidang garap Muhammadiyah itu ibadah. Ketika kita bicara ibadah di dalam Muhammadiyah, maka di dalam kitab 5 masalah atau kitab Masail al-Khams, di sana dijelaskan dalam pandangan Muhammadiyah ibadah itu ada 2. Yang pertama ada ibadah amah. Apa itu? Yaitu kullu amalin adzina bihi asyari'. Segala amalan yang diizini oleh syari', yaitu Allah atau Rasulnya. Ibadah umum ini kan sebenarnya apapun muamalah duniawiyah itu yang mubah. Gitu. Misalnya makan, minum itu mubah, tidur, bekerja, dan sebagainya. Nah, tetapi yang mubah ini ketika diniatkan ibadah itu menjadi ibadah. Tetapi ketika tidak, yaitu nanti ya tidak dapat pahala. Ya misalnya nanti kita hubungkan perayaan Agustus itu lihat nilai niatnya kan gitu. Kalau diniatkan ibadah tapi ibadah amah ya, itu bisa jadi mendapatkan pahala. Tetapi ketika tadi diniatkan untuk foya-foya atau pesta yang melanggar syar'i, tentu berbalik kan itu. Sehingga di sini penting untuk memahami berbagai macam perayaan Agustus itu. Nah, kemudian yang kedua ibadah khosoh. Ibadah khosoh itu yang ditentukan kaifiahnya atau tata caranya itu. Atau dalam istilah yang lain disebut ibadah maqdoh. Misalnya kalau kita upacara Agustus itu hormat bendera. Hormat bendera itu jenengan memahami ada nilai teologisnya atau enggak, itu dihubungkan dengan ketauhidan atau tidak kan, atau ini sebagai bentuk ibadah yang mana dulu kan itu. Nah itu tentu nanti maknanya beda-beda. Nah kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, nah sebagaimana dalam kitab Masail Khams tadi, ibadah itu dibagi menjadi 2 dalam pandangan Muhammadiyah, yaitu ibadah umum atau general. Nah, cara memahami ibadah yang umum atau ghairul mahdhah bagaimana? Yaitu an-nusus asy-syar'iyyah, tek-tek agama itu dipahami secara kontekstual yang secara umum pendekatannya itu lebih pada pendekatan burhani. Tapi ini tidak harus ya, ini secara umum.
Sehingga dalam ibadah umum, ibadah yang general, ibadah ghairu mahdhah, manusia itu diberikan otoritas untuk berkreasi dan berinovasi. Artinya di sini kita wajib melakukan bid'ah. Kalau tidak melakukan bid'ah inovasi, ya berarti kita tertinggal dalam masalah keduniaan. Negara-negara barat itu maju karena mereka melakukan inovasi dalam konteks ini, ibadah umum ini. Nah, ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi, yaitu antum a'lamu bi amri dunyakum. Kamu yang lebih tahu tentang perkara keduniaanmu. Sehingga berlaku kaidah al-aslu fil asya al-ibaha. Hukum asal segala sesuatu itu boleh hatta yadulla dalilu ala khilafi. Sampai ada dalil yang melarang. Artinya kalau muamalah duniawiyah, kita boleh berkreasi dan berinovasi selama tidak melanggar syar'i. Merayakan perayaan Agustus boleh saja, tetapi ketika melanggar syar'i ya nanti menjadi tidak boleh. Misalnya mengadakan perlombaan, lihat perlombaannya bagaimana gitu. Kalau perlombaannya itu merusak, tidak yang asalnya itu mubah menjadi haram itu. Nah, kemudian berikutnya ada ibadah khusus atau spesifik. Itu cara memahami kita, teks-teks agama dipahami secara orisinil, tekstual, literal, dan secara umum dengan pendekatan bayani. Pendekatan bayani itu pendekatan yang menjadikan titik tolaknya itu Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya kalau titik tolaknya Al-Quran dan Sunnah tidak boleh berkreasi dan berinovasi atau melakukan modifikasi. Maka setiap modifikasi dalam ibadah khusus atau ibadah mahdhah itu yang disebut dengan bid'ah. Nah, sehingga di sini berlaku kaidah al-aslu melarang, itu bedanya ya. Sehingga aktualnya boleh semuanya. Jual beli ya boleh semuanya. Model apapun. Tetapi kalau ada dalil yang melarang, misalnya tidak boleh jual beli dengan riba atau menipu dan sebagainya, itu menjadi haram. Ibadah juga semacam itu. Kalau ibadah kebaliknya, artinya ibadah apapun itu haram dulu. Kalau tidak ditemukan dalilnya, sehingga ketika kita mau melakukan ibadah, apalagi ini disebut ibadah mahdhah, ketika tidak ditentukan dalilnya, ya menjadi haram. Nah, sehingga kita ketika bicara tadi yang ke bidang yang ketiga di Muhammadiyah kan ada 4 bidang garapan. Yang pertama akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga muamalah dunyawiyah. Maka muamalah dunyawiyah, karena muamalah dunyawiyah ini orang beragama itu melalui komponen batiniah keyakinan di dalam hati diekspresikan di dalam perbuatan atau ritual ibadah, kemudian melakukan muamalah dunyawiyah, ini nanti membentuk apa yang disebut dengan budaya. Maka ketika kita bicara budaya, yang mana manusia diberikan kemampuan estetika untuk berkreasi dan berinovasi, membentuk seni dan sebagainya, itu pada dasarnya kaidahnya al-aslu fil asya al-ibaha hatta yadulla dalilu ala khilafih. Hukum asal segala sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Artinya ketika orang memiliki keyakinan kepada Allah, kemudian dia keyakinan kepada Allah dan Rasulnya itu diekspresikan melalui ritual ibadah, dia sholat. Ketika sholat itu membentuk masjid. Maka manusia ketika sudah punya masjid atau orang yang beriman ketika punya masjid, itu akan melakukan dekorasi. Masjidnya itu didesain bagaimana, arsiteknya bagaimana. Itulah yang nanti akan membentuk budaya. Gitu. Nah, sehingga budaya itu satu daerah
dengan daerah yang lain itu beda, sehingga bangunan masjid pun itu macam-macam bentuknya. Nah, ketika kita bicara tentang budaya, maka ini penting ya. Maka di dalam putusan tarjih kita di APT Jilid 3 dalam tuntunan seni dan budaya, Muhammadiyah mengklasifikasikan budaya itu menjadi 3. Ini harus jeli kita di dalam melihat berbagai macam persoalan di masyarakat yang berkaitan dengan seni dan budaya. Yang pertama ada budaya yang diakui oleh syariat. Artinya semua budaya dan hasil kreasi manusia yang tidak kontradiksi dengan Al-Quran dan Sunnah makbulah. Di sini berlaku al-adatu muhakkamah. Adat itu, tradisi itu, custom itu bisa menjadi apa? Sumber hukum. Artinya Muhammadiyah memakai kaidah ini tidak sebagaimana digambarkan di masyarakat. Oh, kaidah ini hanya milik apa? Di luar Muhammadiyah. Jadi sebenarnya di Muhammadiyah pun bukan pakai kaidah ini, tapi kaidah ini berlaku ketika adat itu yang pertama tidak bertentangan dengan syariat. Yang kedua, syariat tidak menjelaskan hukum kasus itu. Ya, contohnya, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau nikah laki-laki diharuskan memberikan apa? Mahar. Mahar itu syarat sahnya nikah. Nah, kalau laki-laki disyaratkan memberikan mahar, berapa jumlah maksimal dan minimal mahar? Kalau maksimal, itu ada enggak? Jawabannya tidak ada. Artinya kalau jenengan mau ngasih mahar apapun, misalnya 1 rumah dan 1 mobil untuk istri, itu boleh-boleh saja. Tapi kok iman tenan ya? Kok enak. Ya. Nah, kemudian yang sekarang minimalnya itu berapa gitu. Nah, itu menjadi khilaf di kalangan para ulama. Kalau Imam Malik itu minimal rubu'u dinar. Rubu'u dinar itu nisab ketika orang mencuri, nilainya semacam itu diamputasi tangannya atau dipotong tangan itu. Nah, Imam Malik mengkiaskan mahar itu dikiaskan dengan nisab potong tangan. Bagi Imam Abu Hanifah itu minimal lebih besar lagi, yaitu 10 dinar. Bagi mazhab Syafi'i yang notabene-nya jenengan bermadzhab Syafi'i, itu mahar itu minimal tidak ada batasan, sehingga jenengan cukup nikah dengan seperangkat alat sholat. Itu enaknya bermadzhab Syafi'i. Tidak ada batas minimal gitu. Ya memang secara hadisnya kuat ya, karena ketika Nabi menyuruh seorang sahabat yang mau nikah itu disuruh memberikan mahar. Kata Nabi, iltamis walau khataman min hadid. Iltamis, berikanlah walaupun cincin dari besi. Kemudian ketika dia tidak bisa, maka Rasulullah tanya lagi, hal ma'aka Quran. Kalau gitu engkau punya hafalan Quran. Kata sahabat tadi, ya punya ya Rasulullah. Terus Rasulullah bilang apa? Uzawi juga bima ma'aka minal Quran. Kalau begitu saya nikahkan kamu dengan mahar mengajarkan Quran. Sehingga di situ mazhab Syafi'i memahami berarti mahar itu yang penting ada nilainya. Baik itu berupa materi atau tidak, atau non materi tadi. Sehingga di Indonesia karena mengikuti mazhab Syafi'i tadi, nikah ya hanya maharnya seperangkat alat sholat. Tapi yang menjadi masalah ketika seorang laki-laki nikah dengan wanita atau perempuan, itu dia tidak menyebutkan maharnya waktu akad. Nikahnya sah atau tidak? Jawabannya tetap sah. Ya. Nah, kalau tidak disebutkan, bagaimana kalau dia mau ngumpuli istri tadi? Ketika mau ngumpuli kan harus disebutkan atau nilai maharnya itu berapa. Nah, sehingga ketika itu berlaku adat dan nikah yang tanpa disebutkan maharnya pada saat akad itu disebut nikah tafwid. Dan nikah tafwid itu jumlah maharnya dikembalikan pada adat. Yaitu tergantung di masyarakat itu mahar perempuan berapa. Atau dalam mazhab Syafi'i disamakan dengan asobahnya. Misalnya kakak atau adiknya, kalau adiknya sudah nikah itu dulu waktu nikah
berapa gitu. Nah, itu yang disebut mahar al-mithal gitu. Mahar yang sesuai dengan tadi wanita itu diukur dari adatnya. Maksudnya dia di mana hidup gitu. Ya. Kemudian contoh yang lain misalnya pemberian nafkah kepada keluarga, anak atau istri. Ini berapa satu harinya kan gitu. Apakah ada jumlah tertentu kan gitu. Nah, ini kembali pada adat, artinya relatif, tergantung tradisi di masyarakat itu umumnya berapa. Saya ngaji di desa, saya tanya, Bu, jenengan dikasih nafkah sama bapaknya sehari berapa? Tidak, boleh diwi-diwi. Atau nafkahnya ya cuma waktu panen saja. Oke, itu yang disebut adat atau kebudayaan yang tidak bertentangan dengan syar'i. Yang kedua, kebudayaan yang pada mulanya bertentangan dengan syariat, lalu Islam memperbaiki. Artinya dilakukan islamisasi atau disesuaikan dengan akidah Islam. Contohnya di masyarakat jahiliyah itu sudah dikenal yaitu syair. Mereka memiliki budaya melantunkan syair-syair. Nah, syair